step pertama dari time management itu adalah self awareness ya, harus aware dulu. You have to control yourself first gitu kan, baru you can control your time gitu. Termasuk di sini ada ikigai teman-teman. Ikigai. Ya ikigai itu tau lah ya teman-teman, apa yang kamu suka ya, what you love, what the world needs, kemudian what you can be paid for gitu, dan what you can do gitu. Makanya sukses, terus teman-teman mau time management sebaik apapun, if you lost your spirituality gitu, itu akan sulit gitu. Halo Studenesia, apa kabarnya? Balik lagi di Daily Studenesia. Kali ini bersama saya Haria Rifki di Daily Studenesia. Dan spesial, setelah kemarin ada beberapa topik yang menarik yang selalu kita bahas, yang sudah terangkum di berbagai macam topik sebelumnya. Kali ini topik yang akan kita bahas adalah seputar time management. Apalagi kalau ngomongin soal time management ini menjadi hal yang penting ya Studenesia, karena baik kita yang anak muda, masih kuliah, aktif organisasi, atau mungkin yang sekarang baru aja lulus sidang dan ingin melamar kerja, dan mungkin sekarang kamu udah termasuk para pekerja muda nih, yang namanya mengatur waktu itu kan pastinya ada tantangan, kesulitan, dan kegampangannya. Nah, kali ini kita akan ngobrol seputar time management bersama Kak Kintan Sari Adina Putri, atau yang biasa disapa dengan Kak Kintan. Dan spesialnya, Kak Kintan ini adalah mahasiswi S1 MKP Universitas Gadjah Mada, dan beliau ini adalah ASEAN Indonesia Youth Ambassador di tahun 2019. Dan selain itu aktivitasnya juga sebagai tergabung juga di Badan Eksekutif Mahasiswa KM UGM. Yaudah deh, kita sapa aja. Halo Kak Kintan, apa kabar? Halo Mas Haria, baik-baik nih alhamdulillah. Mas Haria apa kabar? Baik, ini Kak Kintan. Wah, gimana nih? Sehat selalu ya Kak Kintan ya? Ini Insya masa Allah, COVID kayak alhamdulillah gini. sehat selalu. Kalau aku lihat sih sebenarnya kayaknya Kak Kintan ini banyak banget aktivitasnya ya akhir-akhir ini kayaknya. Mari nanti kita bedah lah ya. Nanti kita bedah ya. Oke deh. Ini kan kita ngobrolin seputar time management nih Kak Kintan. Oke. Boleh di spill atau mungkin dikasih tahu dulu nggak sih Kak Kintan, sebenarnya kalau ngomongin soal time management itu kan pasti kita membahas seputar kesibukan ya. Ya, orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen waktu ini, ya dia punya kesibukan, dia punya produktivitas. Tapi kadang ada yang berbeda nih antara sibuk dan produktif. Nah, indikator sibuk dan produktif menurut Kak Kintan sendiri ini bagaimana sih Kak Kintan? Oke. Sebelum itu ya, aku ingin menjawab dulu pakai sebuah kalimat nih. Aku senangnya gini nih Mas, senangnya kayak mengambil kata-kata gitu kan. Biar orang-orang tuh, wah ini kan dari tokoh gitu lah bahasanya. Jadi nggak kaleng-kaleng gitu, biar nggak kaleng-kaleng gitu apa yang aku sampaikan ya, insya Allah. Jadi kalau Pak almarhum B.J. Habibie itu pernah bilang bahwa orang yang bilang dia sibuk, sebenarnya yang bilang dirinya tuh sibuk gitu, ini gue sibuk nih gitu hari ini, sebenarnya dia adalah orang yang nggak bisa mengatur waktu, atau sebenarnya dia yang tidak sibuk gitu, tapi dia hanya tidak dapat mengatur waktu. Dan sebaliknya, orang yang bilang selalu aku bisa, aku menyempatkan, atau apa namanya kita agendakan kayak gitu, dia yang sebenarnya sesungguhnya sibuk, tapi dia pandai mengatur waktu. So terkait produktivitas dan sibuk gitu ya, bahasa produktif dan sibuk ini adalah bagaimana kita mendeskripsikan atau kita memilah waktu kita. Jadi terkait skill kita untuk tadi yang time management itu sendiri. Karena ketika kita bicara sibuk, kita hanya bicara tentang sesuatu yang kita lakukan, apapun itu ya. Misal aku lagi ini nih nonton drakor gitu ya, aku sibuk nih gitu, sibuk ngapain nonton drakor ya, sibuk kan. Nah kalau produktif, we deal with activities, kita melakukan sesuatu, tapi kita juga memproduksi sesuatu. Nggak mesti produksi ini ya kayak pabrik gitu ya, produksi susu gitu enggak ya. Kita memproduksi karya, membuat suatu apa misalnya kegiatan, mengorganize suatu event, atau menulis dan lain sebagainya yang mungkin orang-orang tuh nggak melihat secara langsung gitu, tapi dia bisa menghasilkan sesuatu yang tentunya bermanfaat buat orang lain. Itu simpelnya Mas. Semoga nggak kepanjangan ya.
Nggak kebanyakan. Aku nangkep poinnya sih, Kak Gintan. Jadi Dikarin. kalau misalnya sibuk itu, semua orang pasti sibuk. Bahkan dia tidur, makan, tidur lagi, itu juga That's kesibukan juga it. dia. Iya. Nah, tapi kalau produktif kan bagaimanapun, misalnya dia membaca, dia menulis sesuatu, even dia cuma menulis diary untuk dia sendiri, yaitu produktivitas dia sendiri seperti itu. Betul nggak sih, Kak Gintan? Seperti itu berarti ya? That's it, that's it. Kalau produktif ini harus ada yang dihasilkan, entah itu barang, entah itu agenda kegiatan, entah itu program untuk masyarakat, atau sebatas kita membuat apa namanya mengumpulkan orang-orang nih, organisasi gitu, rapat kita membahas sesuatu. Yang penting kita memiliki hasil yang terukur dari sana. Itu yang disebut produktif kalau dari aku. Tapi kayaknya yang menjadi tantangan anak-anak sekarang ini adalah ada rasa anak muda ya itu tidak mau mengambil resiko atau tidak mau mengambil tanggung jawab. Jadi alasannya kesibukan, akhirnya nggak mau Mhm. gabung produktivitas yang ada. Misalnya kalau di kampus-kampus ini kan pasti banyak banget organisasi yang ada di kampus ya. Benar banget. Dan seringkali baik itu dosen ataupun mungkin senior ngasih kepercayaan nih sama si mahasiswa ini atau si satu anak ini. Cuman alasannya ada aja, wah gue sibuk nih gitu, sibuk sibuk ngapain lah, sibuk Sibuk inilah. ngapain itu? Padahal nggak mau produktif aja alasannya padahal ya. Iya, saya sedang produktif Pak, mohon maaf gitu ya. Biar percaya gitu. Oke, berarti kalau misalnya aku melihat sendiri dari Kak Kintan nih, ini kan kalau sibuk pasti sibuk ya, tapi kesibukannya itu produktif atau enggak, pasti produktif sih kalau aku lihat. Karena Insya kalau Allah. misalnya melihat Instagramnya Kak Kintan sendiri aja, ini tuh banyak banget prestasi yang itu kan gimana nih cara Kak Kintan ini mengatur entah itu organisasi di BMKM, terus kuliah juga, yang mana kita tahu MKP ini sebenarnya susah-susah juga loh sebenarnya pembahasan kuliahnya ya kalau teman-teman MKP ini ya. Ketika orang tanya gimana sih time management gitu, gimana time management, nah kita nggak bisa nih Mas Haryo, Mas Harya kalau misalnya langsung secara teoritis gini, ada sih matriksnya tuh ada ya. Biasa kalau aku apa lagi talk show di webinar gitu, aku suka present screen nih, ini caranya nih, ada ininya. Tapi itu kan hanya ini ya Mas ya, hanya teori lah gitu bahasanya. Betul. Nah, kalau praktikalnya, ini buat teman-teman juga ya, you have to deal with yourself first. Kenapa? Karena at the first stage ini, step pertama yang kamu apa namanya harus lalui itu adalah dirimu sendiri. Misal, aku ada nih buku, misalnya ada buku plan ya, nanti lah aku liatin. Ada buku plan, setiap hari nulis plannya. Tapi ternyata aku nggak bisa ngendaliin diriku, kayak ketika aku udah ngeplan, tapi tahu-tahu, aduh, ada yang rilis film baru rilis gitu kan. Ya udah deh nonton dulu aja kayak gitu contohnya salah satunya. Atau temen cuy jalan yuk pantai gitu Gunung Kidul atau mana kayak gitu kan sebenarnya sesuatu yang menyenangkan buat kita, menyibukkan juga, tapi kita sudah punya prioritas produktivitas yang kita utamakan dong harusnya. Nah maka dari itu aku basically aku akan depart with self awareness dulu. Jadi kita harus tahu ya, jadi self awareness itu ada 3 ya, self awareness mindset, self awareness perspektif, dan juga self awareness skill. Nah disitulah kita deal with ourselves dulu. Kalau teman-teman yang belum apa namanya belum bisa bahasa anak sekarang tuh self love ya, belum bisa self love dulu. Karena ketika nih kita ujuk-ujuk disamper temen, duh temen gue ngajak, gak enak nih gue gak enak. Ya, iya nggak enak loh itu apa istilahnya offside-nya diri kita gitu kan. Harusnya kan kita udah ada di jalan sini, karena nggak enakan itu kita mementingkan urusan yang tidak lebih prioritas daripada yang kita punya. Kayak gitu contohnya. So, step 1 adalah self-awareness dulu. Itu Mas Haryo. Self-awareness dulu. Haryo kok Mas Haryo jadi. Kak Haria. Kita kayak anak pramuka sih sebenarnya. Jadi selalu muda ya. Karena Kak aja ya. Kak aja. Iya. Nah, kalau aku nangkep sih memang apapun itu yang kita cintai gitu ya. Baik itu mungkin cinta kepada pasangan, kepada pekerjaan, organisasi. Tapi ada hal yang juga harus diperhatikan adalah
ya kita cinta terhadap diri kita sendiri gitu loh, terhadap tujuan kita, yang mana kita akhirnya akan mengetahui, oh ini prioritas buatku, ini bukan prioritas buatku. Ya mungkin kalau misalnya Kak Genta sendiri ketika ada ajakan, ketika Kak Genta sudah mendapatkan tanggung jawab nih di BMKM UGM, terus ada rapat mingguan, tiba-tiba ada temen yang ngajak, main pantai yuk Gunung Kidul. Sepertinya karena ada rasa tanggung jawab, lebih memilih rapat mingguan daripada ke pantai sebenarnya ya. Of course. Iya. Itu menjadi salah satu tujuan manajemen waktu itu sendiri ya Kak Gentan ya. Bagaimana akhirnya kita memilih prioritas apa sih yang sebelumnya udah kita pilih, dan jangan sampai mungkin tadi ya opportunity, kesempatan ataupun juga tanggung jawab yang udah dikasihkan ke kita, malah kita sendiri yang menghancurkan itu sendiri malahan nanti. Bener banget, bener banget. Jadi aku coba menambahkan ya kayak tadi kan Sampai yang banyak nggak apa-apa Kak Gentan? Oh gitu, oke. Apa tadi kan untuk yang orientasinya diri kita ya, self love, self priority lah gitu bahasanya, prioritas kita gitu, prioritas untuk diri kita sendiri. Nah, pertanyaannya adalah gimana nih ketika kita dihadapkan dengan segala kesibukan tadi gitu ya, kayak Mas lagi Kak ya, Kak Haria bilang, kayak yang Kak Haria bilang tadi, apa namanya, banyak gitu kan, banyak nih kalau ada ini pasti capek dong, pertanyaannya capek. Terus gimana nih tujuan time management ini sendiri tuh apa gitu? Pertama gitu ya, kalau kita bahas tujuan dari time management atau tadi ya bagaimana kita memprioritaskan itu, of course pertama tadi udah ya, untuk self priority. Kita nggak boleh ketika kamu udah punya plan, stick with your plan, stick on your way gitu kan, nggak usah belok-belok lah gitu bahasanya. Of course yang pertama ini self priority. Terus kedua, of course aku akan masuk juga ke bagaimana kita bisa produktif tadi ya, karena kita udah bahas produktif. Nah, produktivitas ini apa bedanya sama si poin pertama tadi yang cuma self priority? Produktivitas ini kan output ya teman-teman. Output yang memang kita tujukan pada suatu hal. Nanti kita membahas, kita perlu untuk punya dulu ukuran gitu. Ketika teman-teman ini nih pengen masuk tadi misalnya di BMKM gitu, di BEM ya, aku sendiri di BMKM UGM, what are your outputs gitu. Kamu pengen di situ, terus produktivitasmu tuh apa di sana? Jangan kamu cuma joining, terus selesai lah kamu rapat-rapat, kongko-kongko, sebat-sebat lah gitu biasanya sekarang gitu ya. Tapi selesai gitu, you have no any outputs itu output gitu ya, produktif yang output. Terus yang ketiga yang suka jadi penyemangat aku kalau lelah gitu ya bahasanya. Iya. Nah, ini bahasanya kalau aku boleh ngambil dari Bob Marley ya, seorang raja reggae nih. Beliau tuh bilang gini, seorang Bob Marley loh ya, yang tahu lah dia kayak gimana gitu. Dia bilang, live for yourself, you will live in vain. But live for others, you will live forever. Nah, kalau kita telisik, ini kok bertentangan nih Kak, sama yang nomor 1. Katanya harus self priority. Tapi yang ketiga ini, kita kaitkan dengan humanisme, teman-teman. Jadi kayak, ini yang menurut aku sendiri sangat-sangat paling menguatkan ya. Kalau aku boleh mengutip teori ini agak berbobot ya. Jadi nggak apa-apa, anak MKP harus berbobot ya Kak. Ya, biar teman-teman nyatet lah gitu sambil oh iya ini ya gitu ya. Ada namanya prophetic leadership. Itu dari ini Kuto Wijoyo ya. 1997 atau tahun berapa tuh lupa. Pokoknya ini bicara tentang ada humanization, liberation, and transcendence. Jadi memanusiakan manusia ya, sense of humanity itu, kemudian liberasi, membebaskan manusia dari ya gitu ya kesengsaraan, kemudian sistem yang menindas dan lain sebagainya, dan yang ketiga transendensi. Makanya transendensi itu kan sifatnya ini ya teman-teman, spiritualitas lah kalau kita bilang. Makanya sukses, terus teman-teman mau time management sebaik apapun, if you lost your spirituality gitu, itu akan sulit gitu. Makanya those things yang membuat aku konsisten lah gitu bahasanya untuk menjaga priority tadi atau time management tadi. Biar apa? Biar ya istilahnya gue bisa bermanfaat nih buat nggak cuma diri gue sendiri gitu, tapi juga orang banyak kayak gitu. I see. Jadi mencintai diri sendiri perlu, ya, self priority juga perlu. Tapi bagaimana sih ketika produktivitas yang kita lakukan ini
memang tujuannya adalah untuk kebermanfaatan masyarakat yang luas. Kalaupun memang unsur-unsur yang harus kita perhatikan dalam manajemen waktu, selain tadi kebermanfaatan, terus tujuan, kira-kira ada lagi nggak sih, Kak Kintan, yang harus kita perhatiin sendiri dalam hal manajemen waktu? Kalau aku ya, ini tadi kan yang sifatnya ini ya, mindset, belief gitu Mindset, ya, yang ya. sifatnya apa namanya, ya a bit theoretical tapi bisa diterapkan ke mulai dari mindset kita Ya. sendiri. Hal Nah, mendasar ya. bener banget. Karena kenapa aku tadi berangkat dari yang sifat-sifatnya mindset gitu, kayak self priority, self love, terus produktivitas itu, dan apa namanya tadi kayak live for others gitu ya, apa namanya prophetic leadership tadi itu karena memang ya kita sepanjang hidup lah gitu bahasanya harus bermanfaat gitu kan buat orang lain. Nah, dan juga kayak tadi aku bilang, step pertama dari time management itu adalah self awareness ya, harus aware dulu. You have to control yourself first gitu kan, baru you can control your time gitu. Nggak bisa nih kalau kita control self aja belum, ini udah mau sosokan nih control time gitu, time management. Deal with yourself first gitu kalau dari aku. Nah, terus yang sekarang aku mau tambahin yang sebenarnya praktikal mungkin ya. Yang praktikal, kalau dari aku sendiri, kalau aku boleh bercerita, dulu tuh sejak SD ya teman-teman, kebetulan aku di SD SMP swasta Islam, di Cikal Harapan dulu namanya, dia selalu menerapkan di apa bahasanya kok mahasiswa, studentnya di pelajarnya gitu kan, Siswanya. buku namanya ya di siswanya gitu, buku harian, tapi bukan yang sifatnya diary gitu, bukan, namanya agenda sekolahku. Kayak buku tarawih gitu ya? Ya, mirip gitu, cuman bagus. Jadi kayak mirip-mirip gini lah. Ini ada sebuah buku ya. Ini aku nggak promosi, cuman mau menjelaskan isinya aja nanti. Nah, intinya di dalamnya itu teman-teman ada nggak cuman ini ya, nggak cuman yang kayak tadi Kak Haria bilang kayak inian sholat terawih, puasa gitu, yang notabene itu tipis dan ringkih lah gitu ya, cuma sebulan doang diisi. Nah, ini ceritanya untuk setahun. Jadi setiap tahun kita dapat itu, dan setiap bulan kita diberikan lembar untuk menulis my plan this month. Jadi di awal ada my plan this year, kemudian each month kita ada my plan this month, terus ada ya itulah namanya juga ini sekolah Islam, ada jadwal sholat, jadwal apa kayak gitu-gitu. Terus ada juga kolom buat mencatat penugasan. What are your plans gitu, this year, this month. Nah, jadi aku terbiasa dari SMP SD itu menulis itu. Walaupun banyak teman-temanku yang enggak gitu kan. Tapi alhamdulillahnya karena menulis itu dan aku kumpulkan juga, begitu aku di SMA, aku udah terbiasa gitu. SMA kan cukup riuh ya bahasanya tuh. Apalagi ketua OSIS ya. Ketua OSIS SMP sama SMA tuh ternyata jomplang banget ya Kak ya. Beda. Agak beda gitu. Dari segi anak-anaknya lah, tingkat emosinya. Iya, bener-bener udah padat lah gitu bahasanya. Dan aku dulu di teater juga. Nah, terus mulai agak chaos kan kalau kita bahasakan gitu, kalau kita bayangkan gitu. Aduh, chaos nih gitu. Apalagi dulu aku OSN gitu ceritanya kan, OSN Bio. Nah, aku mikir, oh ya kan gue udah ada ini nih, udah ada teknik kayak gini dan itu berhasil. Ya udah, aku terapkan lagi. Aku punya my plan this year, each month aku bikin my plan this month. Walaupun tidak sesignifikan sebelumnya, karena memang waktu untuk mengisinya juga agak sulit gitu kan. Dan aku coba lari ke HP. Jadi aku lari ke HP, aku coba di note itu aku sinambungkan ya apa yang ada di buku dan apa yang aku bawa kemana-mana gitu kan. Kan kadang buku kan nggak setiap hari dibawa. Akhirnya berhasil lah itu. Jadi setiap minggu atau bahkan hari aku punya to-do list gitu. Ada to-do list gitu. Dan itu sangat membantu teman-teman. Kayak misalnya aku juga bisa, teman-teman juga bisa menuliskan quotes gitu. Aku dari dulu emang pecinta itu ya, karena kalau tipe kecerdasanku gitu ya, bahasanya itu intuiting. Ya, emang aku harus ada kata-kata nih biar kayak terpatri gitu kan di hati, di pikiran gitu. Nah, akhirnya aku juga mengumpulkan quotes-quotes gitu. Dimana quotes-quotes itu buat menyemangati kita juga nggak sih kayak gitu? Bener banget. Ini yang praktikalnya ya teman-teman. By the way, maaf kalau ada ini
suara azan Ya. Aisyah. Nah, kayak gini nih ada agenda penting kan. Ini memang masih aku kosongkan karena aku mulai gila-gilaan tuh after Februari kayaknya, dan ada beberapa yang udah aku isi juga, termasuk di sini ada Ikigai teman-teman. Ikigai. Iya, Ikigai itu tau lah ya teman-teman, apa yang kamu suka ya, what you love, what the world needs, kemudian what you can be paid for gitu, dan what you can do gitu. Jadi kamu bisa menemukan passion, kamu juga bisa menemukan karir di sana, kamu dibayar gitu lah kerja, kamu senang, kamu dibayar, dan kamu bermanfaat buat masyarakat kayak gitu. Dan banyak lah ada notes-notesnya juga. Kayak gini misalnya aku Januari, apa namanya? Target-targetnya. Gitu ngapain aja, terus kayak aku baru lihat video nih, ada cuttingku yang keren gitu kan, dia bikin video tentang how to stop overthink gitu. Karena kan kadang orang perfeksionis itu kadang juga suka cenderung overthink gitu kan. Terus aku catat nih, ada why, kenapa orang bisa overthink, karena perfeksionis, karena agak dia somehow kadang pesimistik, kadang apa. Nah, aku juga tulisin juga gitu. Jadi kalau kamu bisa memvalue diri kamu gitu, insya Allah kamu bisa memvalue time gitu. Kamu udah deal with yourself, kamu udah punya mindset yang kuat, ya akan jauh lebih mudah gitu untuk menghargai waktu itu sendiri. Oke, jadi deal with yourself, semacam kita itu membedah diri kita sendiri juga, apa yang kita minati, apa yang menjadi prioritas kita, menjadi tujuan kita, yang tadi kalau misalnya Kak Kintan jelaskan ini dari kegiatan harian, mingguan, ada target tujuan bulanan, bahkan mungkin sampai tahunan gitu ya. Jadi memang ibaratnya kita hidup ini tuh harus ada tujuannya gitu teman-teman. Ketika kita punya tujuan, alhasil kita bisa memetakan strategi apa yang ingin kita, yang bisa ataupun strategi efektif untuk mencapai tujuan tersebut, dan akhirnya nanti berpengaruh terhadap prioritas, manajemen waktu kita, ya pokoknya luar biasa lah. Oke, Kak Gintan, ini kan kalau misalnya ngomongin kesibukan, sibuk, ya, produktivitas, apalagi kalau misalnya kita di usia-usia jadi mahasiswa, pasti capek banget nih. Nah, kalau capek gimana nih Kak Gintan? Kalau Kak Gintan sendiri, apa yang dilakuin kalau misalnya udah capek nih, kalau ngelihat to-do list kok masih banyak kerjaan yang harus dikerjakan, tapi diri sendiri ini kayak, oh udah capek gitu. Gimana nih kalau Kak Gintan? Oke, aku jawab pakai 3 poin. Okay. Jadi yang pertama itu tadi yang aku sempat jelaskan di awal, prophetic leadership itu yang sangat menguatkan aku ya. Bukan teorinya ya, tapi penerapannya gitu. Gimana kita humanisme tadi, terus ingatlah apa yang lo lakuin, sebatas lo kayak ngapain ya bahasanya tuh, ya udah rapat jauh gitu tempat rapatnya gitu, harus hujan-hujan menerjang badai dan angin topan gitu lah bahasanya. Itu kita ingat lagi, oke, ini gue rapat membahas suatu isunya ini bisa kita advokasikan, kalau berhasil goal kita bisa bantu masyarakat di mana gitu kan, mikir ke situ. Terus juga ingat lagi, ini buruh-buruh nih kasihan nih, upahnya di bawah standar apa, pokoknya lihat apa yang memang ketidakadilan gitu kan biasanya yang terjadi, udah oke, mindset ke situ. Dan juga transcendensi tadi, pahala gitu lah bahasanya, ya kita nggak hidup cuman in this life aja gitu, masih banyak shades yang lain gitu untuk kita jalani, dan juga afterlife kita ya, ini ke segala kegiatan produktif ini harusnya bisa menunjang kita untuk mempersiapkan bekal kita for our afterlife itu. Jadi yang paling pertama tadi yang prophetic itu. Terus kedua, be a visionary person. Nah, karena belajar gitu, maksudnya cobalah untuk belajar menjadi seorang yang visioner. Kenapa? Karena once teman-teman udah punya sifat visioner ini ya, ini one of the characteristic of a leader gitu ya, in this era adalah visioner. Nah, kalau teman-teman mau jadi leader, start to be visioner tadi. Kenapa? Karena ketika kita mau membahas time management, tapi pikiran kita itu udah kita kasih blok gitu ya, kita kasih pagar, udah segini aja lo mikir gitu. Nggak susah gitu teman-teman. Orang yang mau berhasil dalam time management, dia harus membuka lebar gitu pikirannya bahwa think
2 to 3 steps ahead gitu. Jadi kita harus udah punya 2-3 langkah ke depan gitu sebelum melakukan sesuatu. Kayak be visioner tadi. Nah, ketika kita kebingungan, susah segala macam tadi ya pertanyaannya, ya udah kalau kamu seorangnya visioner, kamu pasti akan ingat lagi gitu dengan apa yang kamu cita-citakan, walau itu kita sebut halu gitu kan. Halu gitu ya kayak oke, ini gue bayangin gue keluar dari Cambridge University gitu, bawa buku S2 gitu kan. Halu sih sekarang, cuman kan siapa tahu 3 tahun lagi abis kerja 3 tahun dapat beasiswa chevening, who knows gitu kan, atau LPDP kita kuliah di UK, who knows gitu. Yang penting start to be visioner aja, itu akan menyemangati kita lagi itu yang sifatnya mindset ya. Terus yang ketiga, ini sebenarnya opsional, tapi karena basically aku suka seni ya, aku orang seni juga, kayak aku apalah di seni rupa juga aku suka gambar, suka sketch gitu. Nah akhirnya apa yang aku planning, aku tuliskan dengan estetik gitu. Aku gambarkan, kadang aku visualisasikan. Banyak ragam ya, masing-masing personality beda-beda. Kadang aku waktu dulu tuh kayak pengen masuk kampus mana, aku jadiin wallpaper gitu. Misal sebatas itu, atau sebatas you put the picture of the university on your wall gitu kan. Kayak melek gitu, lihat gitu kan, kayak terpatri lagi lah di otak. Atau tadi dilukiskanlah secara estetik gitu. Misal kayak itu ada gambar pohon itu ya, pohon tapi kayak bumi gitu kan. Itu sebenarnya gambar pas aku maba gitu. Pas aku maba, terus emang aku waktu itu gambar pohon ini juga, waktu itu di sana tuh pohon apa ya, pokok yang dalam 5 tahun gitu ya, rencana gitu. Dan aku sekalian lah bikin itu. Aku pengen nanti aku menggeluti di bidang environmental issue juga nih, environmental policy, atau yang sifatnya re-society gitu. Dan akhirnya pas di Korea kemarin aku ngambil course itu, dan kemarin baru selesai rangkaian nge-mentorin anak-anak dari Women Beyond gitu misalnya, dan aku ditaruh jadi mentor chamber environment. Nah, that's one of the issue kan, kok saling terkoneksi ini semua gitu. Dan dan luar biasanya memang Tuhan tuh nggak tidur lah gitu bahasanya. Kalau kita memplanning dengan baik, insya Allah akan disesuaikan dengan apa yang kita sudah rencanakan kayak gitu. Itu mungkin 3 ini dari aku. 3 hal yang luar biasa, dan itu bisa menjadi cara kita untuk membakar rasa malas, rasa mager ya. Jadi biar kita tuh jadi orang yang produktif gitu. Jadi tidak apa-apa mager, apa-apa males. Luar biasa banget ini Kak Kintan. Oke, Kak Kintan, sebagai closing statement juga, ini boleh kasih tips dan saran ini untuk student Indonesia bagaimana ataupun untuk perbaikan manajemen waktu. Nah, ini boleh dikasih tahu tips dan triknya dari Kak Kintan. Oke, simple aja ya. Tadi I try to conclude what I've talked ya. Kayak pertama tadi, deal with yourself. Step pertama adalah self awareness dulu. Deal with yourself, pokoknya selesaikanlah dulu dirimu dengan dirimu sendiri gitu kan. Selesailah dengan dirimu gitu. Itu terus kemudian find the reason, temukan alasan kenapa kamu harus bertahan tadi ya. Tanpa alasan itu percaya deh bakal ogah-ogahan gitu kan. Pertama kan tadi yourself, terus find the reason, entah itu your family, your parents, kemudian atau even your spouse gitu kan, pasanganmu atau apa ya be it aja gitu, nggak apa-apa asalkan kamu punya reasoning yang jelas untuk mempertahankan itu gitu. Kemudian yang ketiga, kalau aku ya try to visualize gitu untuk time management ini, apa yang ingin kamu tadi ya, visioner, visualisasikan planningmu. Kalau bisa dengan kalau sebatas di note HP, at least kasih apa kayak yang estetik dikit, atau yang memang bisa membangkitkan membangkitkan nawaitumu kembali gitu ya. Gitu. Jadi selesaikan dulu dengan diri sendiri, find your niat gitu, apa alasannya, dan be kreatif gitu, be visioner but kreatif juga gitu. Dan kalau aku boleh ngasih 1 kalimat closing statement ya, aku bakal ngambil dari Scott Peck. Dia bilang, until you value yourself, you won't value your time, and until you value your time, you will not do anything with it. Jadi ketika kita
belum deal with ourselves gitu ya, tadi belum value diri kita sendiri tadi, kita nggak akan bisa deal with time management. Kita nggak akan bisa memvalue itu apa ya? Memberi nilai gitu. Iya, memberi nilai pada waktu gitu. Dan until kamu bisa memberi nilai pada waktu, ya kamu nggak akan bisa melakukan apa-apa terhadap waktu itu sendiri. Jadi kalau lo bicara produktif segala macem, ya lo harus selesai dulu dengan diri lo sendiri, and then you can value your time, and then you can do anything with the time itself gitu. Ingat ya. Menghargai waktu, menghargai diri sendiri. Jadi ibaratnya ketika kamu menghargai waktu, prioritas tujuan kamu ya, itu sebenarnya juga kamu menghargai diri kamu sendiri. Karena ya mimpi dan tujuan kamu adalah ya kamu sendiri yang memperjuangkannya ya. Oke, terima kasih Kak Kintan atas ngobrol-ngobrolnya malam hari ini. Wah, luar biasa. Banyak sekali masukan. Semoga bermanfaat untuk Studenesia yang mungkin sekarang lagi pusing dengan kesibukan dan produktivitasnya. Semoga cepat terselesaikan. Dan sekali lagi, terima kasih ya Kak Kintan Adina. Sukses selalu. Apapun rencana berikutnya, semoga tercapai dan bermanfaat untuk keluarga, diri sendiri, dan juga masyarakat di sekitarnya. Oke. Amin, ya Rabbal Alamin. Thank you, Mas Kak Haria, Mas terus terima kasih, Kak Kintan. Oke, terima kasih teman-teman seluruh Indonesia.